Tradisi pemakaman unik di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Salah satunya adalah tradisi pemakaman. Beberapa daerah di Indonesia memiliki upacara pemakaman tradisional dengan prosesinya masing-masing. Hal ini termasuk kekayaan yang dimiliki bangsa kita tercinta. Berikut beberapa tradisi pemakaman unik di Indonesia yang berhasil dirangkum Rivory Channel. 1. Batu Lemo di Toraja. Batu Lemo merupakan pemakaman tradisional suku Toraja. Dalam pemakaman ini, peti mati tidak dikubur tetapi disimpan dalam lubang di tebing batu. Satu lubang biasanya akan diisi jasad satu keluarga yang kemudian akan ditutup dengan kayu dan diletakkan patung di depannya. Suku ini memiliki kepercayaan bahwa makin tinggi letak makam, maka mendiang keluarga akan makin dekat dengan Tuhan. 2. Pasiliran di Toraja. Selain Batu Lemo, penduduk Toraja yang menganut kepercayaan Aluk Tolodo melakukan upacara pasiliran. Tradisi ini adalah memakamkan bayi yang meninggal dunia dengan cara dimasukkan ke lubang pohon tara dalam posisi meringkuk seperti saat di dalam rahim. Pohon ini dilubangi sesuai arah rumah bayi kemudian ditutup dengan ijuk. Pohon ini dipilih karena memiliki getah berwarna putih dan menyerupai susu. Upacara ini dipercaya dapat membawa jiwa bayi selamat sampai ke alam baka. Makin tinggi status sosial keluarganya, maka lubang makam juga akan semakin tinggi. Tidak semua bayi dapat dimakamkan dengan upacara pasiliran. Namun ada syarat yang harus dipenuhi yaitu bayi yang meninggal dunia haruslah berusia kurang dari 6 bulan serta belum mempunyai gigi. 3. Waruga di Minahasa. Pada zaman dahulu, Minahasa memiliki tradisi untuk membuat makam yang nantinya akan mereka tempati sendiri. Mereka juga percaya bahwa makam harus dibuat seindah mungkin untuk menghormati rohnya. Waruga merupakan makam yang terdiri dari dua batu. Batu pertama berbentuk peti dan batu kedua berbentuk menyerupai limas. Biasanya waruga akan dihiasi ornamen ukiran hewan, manusia, tanaman, ataupun geometri. Beberapa waruga juga memiliki ornamen berupa kisah hidup manusia. 4. Ngaben di Bali. Ngaben merupakan ritual kremasi yang dilakukan masyarakat adat Bali. Prosesinya sering dilakukan secara megah dan mewah, lengkap dengan iring-iringan dan hiasan. Ngaben memiliki 3 tujuan utama, yaitu melepaskan roh dari dunia, mengembalikan unsur jasmani dari manusia, dan sebagai bentuk keikhlasan keluarga yang ditinggalkan. 5. Pemakaman Trunyan di Bali. Selain Ngaben, di Bali tepatnya Desa Trunyan yang terletak di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, memiliki tradisi pemakaman yang unik. Di desa ini, masyarakat yang meninggal dunia tidak dikubur di dalam tanah layaknya jenazah pada umumnya, melainkan akan diletakkan di atas tanah. Dalam tradisi pemakaman Trunyan, jenazah hanya ditutup menggunakan anyaman bambu agar tidak terlihat dari luar. Anehnya di tempat pemakaman ini tidak tercium aroma busuk atau bau tidak sedap. Menurut masyarakat sekitar, salah satu alasannya adalah karena ada pohon tarumenyan yang cukup besar. Pohon ini dipercaya dapat menghilangkan semua aroma tidak sedap dari jenazah yang telah membusuk. 6. Mumifikasi di Papua.
Mumifikasi juga dilakukan oleh masyarakat adat di Papua. Salah satunya suku Dani di Pegunungan Jayawijaya. Mumifikasi merupakan proses pengawetan jenazah dengan menghilangkan kelembapan dalam tubuh. Proses mumifikasi hanya dilakukan pada jenazah tertentu, seperti kepala suku atau panglima perang. Salah satu mumi suku Dani yang paling terkenal adalah mumi Wim Motok Mabel, yang dalam bahasa daerah setempat berarti hebat dalam berperang. Usianya diperkirakan sudah kurang lebih 350 tahun yang berada di Kampung Jiuwika distrik Kurulo sebelah utara kota Wamena. Setiap 5 tahun sekali, masyarakat suku Dani rutin melaksanakan upacara pemasangan tali noken yang menandakan pembalseman telah dilakukan guna menjaga kondisi tubuh mumi agar lebih terawat lagi. Tidak heran jika dilihat dari dekat, di leher mumi akan terlihat ratusan lilitan tali noken. Bukan hanya menjadi pengingat masa lalu, mumi Wim Motok Mabel juga mampu menjadi penarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Papua. 7. Sirang-sirang di Sumatera Utara. Sirang-sirang merupakan salah satu upacara pemakaman yang terdapat di Sumatera Utara, khususnya daerah Batak Karo. Usai pengaruh agama Hindu yang masih melekat, masyarakat Batak Sembiring melaksanakan upacara pembakaran jenazah dengan cukup besar. Konon katanya, jenazah akan dibakar di dekat sungai dan jenazah yang telah menjadi abu akan diambil oleh beberapa orang lalu dilarungkan ke aliran sungai. Sebelum itu, orang yang melarungkan abu jenazah perlu mandi dengan bersih supaya tidak kena sial atau diikuti oleh jasad yang dibakar. 8. Tradisi makam di atas tanah di Kalimantan Timur. Tradisi makam di atas tanah dilakukan oleh suku Dayak Benuak, dengan memasukkan jenazah dalam sebuah kotak kayu dan memakamkannya di samping rumah keluarga. Dayak Benuak adalah kelompok suku bangsa yang berasal dari daerah Kutai Barat di Kalimantan Timur. Apabila jenazah yang ada dalam kotak tersebut sudah bertahun-tahun dan bersisa tulang, kotak kayu tersebut dibuka dan ditaruh pada tempat yang lebih permanen dan lebih kuat. Tradisi unik ini sendiri dilakukan dengan disertai nyanyian khusus untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal tersebut dan dilakukan dalam beberapa tahun sekali. 9. Pembakaran jenazah dan potong jari di Papua. Suku Dani yang menghuni lembah Baliem Papua memang memiliki banyak tradisi unik, termasuk untuk urusan kematian. Tradisi yang dilakukan oleh suku Dani saat kematian seseorang yaitu salah satu dari mereka harus memotong ruas jari. Tradisi ini memang ekstrim, tapi menurut kepercayaan mereka memotong jari merupakan simbol sebagai ungkapan rasa sakit dan sedih. Setelah pemotongan jari selesai, mereka akan mandi di lumpur lalu mengelilingi jenazah yang akan dibakar dalam keadaan menangis. Itulah 9 tradisi pemakaman unik yang dilakukan oleh berbagai suku di setiap daerah yang ada di Indonesia yang berhasil dirangkum oleh Rivory Channel. Di antaranya ada beberapa tradisi kematian yang persiapannya memerlukan dana yang cukup besar dan juga persiapan yang sangat lama. Semua tradisi tersebut dilakukan tergantung dari kepercayaan seseorang yang meyakininya. Maka dari itu, ada baiknya bila kita memiliki rasa saling menghormati akan tradisi tersebut. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Akhir kata sampai jumpa di video berikutnya.